terpaksa menikahi nenek tua usia 60 tahun. Demi balas budi untuk jasanya di hidupku. Mentari sore memeluk lembut beranda rumah bergaya kolonial itu, memancarkan rona keemasan pada taman bunga yang tertata rapi. Edward duduk di kursi rotan kesukaannya, secangkir teh dingin terasa hambar di tangannya. Angin sepo-sepo menerbangkan beberapa helai rambut hitamnya yang tertata rapi, memperlihatkan guratan lelah di dahinya. Di usianya yang baru menginjak 28 tahun, Edward telah mencapai banyak hal. Karirnya sebagai arsitek sedang menanjak, proyek-proyek besar berdatangan, dan ia memiliki seorang kekasih, Laras, yang mampu membuat dunianya terasa lebih berwarna. Namun, ada satu sosok yang selalu hadir dalam setiap pencapaiannya, membayangi kebahagiaannya saat ini, Nenek Ratna. Nenek Ratna, wanita berusia 60 tahun itu bukan nenek kandungnya. Namun bagi Edward, ia lebih dari itu. Sejak Edward kehilangan kedua orang tuanya dalam sebuah kecelakaan tragis saat ia masih belia, Nenek Ratna lah yang mengulurkan tangan, membuka pintu rumahnya yang megah namun terasa hangat, dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Nenek Ratna, seorang janda kaya raya pemilik jaringan bisnis properti yang sukses, tidak pernah membedakan Edward dari cucu-cucu kandungnya. Ia memberikan Edward pendidikan terbaik, mendukung minatnya pada arsitektur, dan selalu menjadi tempatnya untuk pulang. Edward menghela napas panjang, pandangannya menerawang ke taman. Bunga-bunga mawar yang dulu sering ia petik untuk Nenek Ratna kini bermekaran dengan indahnya, seolah mengejek kebingungan yang tengah melanda hatinya. Beberapa hari yang lalu, pengacara keluarga Nenek Ratna, Bapak Wijaya, datang dengan berita yang mengguncang dunianya. Wasiat terakhir mendiang suami Nenek Ratna ternyata menyimpan sebuah klausul yang aneh dan mengikat. Demi menyelamatkan perusahaan keluarga dari ancaman kebangkrutan akibat hutang yang menumpuk, Nenek Ratna harus menikah dengan seorang pria yang memiliki garis keturunan tertentu, dan Edward, secara mengejutkan, memenuhi syarat tersebut. Awalnya, Edward mengira ini adalah sebuah lelucon yang tidak lucu. Bagaimana mungkin ia menikahi wanita yang telah ia anggap sebagai ibunya sendiri? Rasa tidak masuk akal bercampur dengan kepanikan. Ia mencintai Laras. Mereka memiliki impian untuk membangun masa depan bersama. Pernikahan dengan Nenek Ratna bukan hanya akan menghancurkan hubungannya dengan Laras, tetapi juga akan merusak tatanan kehidupannya yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Namun, semakin Edward merenungkan situasinya, semakin besar pula rasa bersalah yang menghimpitnya. Ia ingat betul bagaimana Nenek Ratna selalu ada untuknya di setiap langkah kehidupannya. Saat ia sakit, Nenek Ratna dengan sabar merawatnya. Saat ia gagal dalam ujian, Nenek Ratna memberinya semangat. Bahkan ketika ia memutuskan untuk mengejar mimpinya menjadi seorang arsitek, Nenek Ratna adalah orang pertama yang mendukungnya secara finansial dan moral. Utang budi ini terasa terlalu besar untuk diabaikan. Beberapa kali Edward mencoba berbicara dengan Nenek Ratna tentang hal ini, namun wanita itu selalu menghindar. Tatapannya sendu dan penuh beban. Edward bisa merasakan bahwa Nenek Ratna juga tidak menginginkan pernikahan ini, namun ia terdesak oleh keadaan. Bisnis keluarga yang telah dibangun dengan susah payah oleh mendiang suaminya terancam hancur, dan satu-satunya jalan keluar yang tersisa adalah pernikahan yang tidak masuk akal ini. Malam semakin larut, dan lampu-lampu di taman mulai menyala, menciptakan suasana yang melankolis. Edward bangkit dari kursinya, berjalan menuju jendela kamar Nenek Ratna. Cahaya redup dari dalam kamar menerangi siluet wanita tua itu yang sedang duduk di tepi tempat tidur. Tampak begitu rapuh dan kesepian. Hati Edward mencelos. Ia tahu,
Ia tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Ia harus melakukan sesuatu. Demi Nenek Ratna, wanita yang telah memberinya segalanya. Namun, bagaimana ia bisa mengorbankan kebahagiaannya sendiri dan menghancurkan hati wanita yang dicintainya? Dilema ini mencengkeram hatinya dengan begitu kuat, membuatnya merasa seperti berjalan di atas tali yang sangat tipis di atas jurang yang dalam. Keputusan apapun yang ia ambil, pasti akan ada hati yang terluka. Dan Edward, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasa benar-benar tidak berdaya. Pagi yang dingin menyelimuti kediaman megah Nenek Ratna, seolah hawa suram dari dalam rumah ikut merambat keluar. Tirai-tirai tebal di ruang kerja masih tertutup rapat, menyisakan rembulan pucat yang enggan beranjak. Edward duduk di hadapan Bapak Wijaya, pengacara keluarga yang selalu tampak tenang di tengah badai sekalipun. Namun, kali ini, ada guratan keprihatinan yang jelas di wajah pria paruh baya itu. Di atas meja antik yang menjadi saksi bisu berbagai keputusan penting keluarga, terhampar salinan wasiat mendiang kakek Ratna. Kertas-kertas itu tampak begitu tak bernyawa, namun isinya terasa seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Edward, Bapak Wijaya memulai dengan suara rendah, mencoba menjaga nada profesionalnya meskipun situasinya terasa sangat personal. Saya mengerti betapa sulitnya kamu menerima ini. Percayalah, Nyonya Ratna pun demikian. Namun, kita tidak bisa mengabaikan kekuatan hukum dari wasiat ini. Klausul mengenai pernikahan pewaris dengan pria dari garis keturunan Suryo Atmojo adalah mutlak. Edward menatap dokumen itu. Garis-garis hitam di atas kertas putih itu terasa seperti jerat yang mengikat kebebasannya. Ia sudah membaca pasal demi pasal, mencoba mencari celah, sebuah interpretasi lain yang mungkin bisa menyelamatkan situasi ini. Namun, semuanya jelas dan tanpa ambiguitas. Mendiang kakek Ratna, seorang pengusaha visioner namun eksentrik, ternyata memiliki keyakinan kuat tentang pentingnya menjaga garis keturunan dalam keluarga, terutama dalam kaitannya dengan keberlangsungan bisnis mereka. Hubungan darah Edward dengan keluarga Suryo Atmojo, yang terungkap melalui penelitian silsilah yang mendalam setelah wasiat dibuka, menjadi kunci yang pahit ini. Tapi, Pak Wijaya, Edward mencoba mengajukan keberatan untuk kesekian kalinya. Suaranya tercekat oleh emosi. Mengapa pernikahan? Mengapa bukan syarat lain yang lebih masuk akal? Apakah tidak ada cara lain untuk menyelamatkan perusahaan? Bapak Wijaya menghela napas, melepaskan kacamatanya dan mengusap pelipisnya. Kami telah menjelajahi semua kemungkinan, Edward. Pinjaman bank dengan jumlah sebesar ini hampir mustahil didapatkan dalam waktu sesingkat ini. Menjual aset dalam skala besar juga akan berdampak buruk pada operasional perusahaan dan berpotensi menimbulkan gelombang PHK yang besar. Restrukturisasi hutang memerlukan waktu yang lebih lama dan belum tentu memberikan solusi yang pasti. Sayangnya, wasiat ini adalah satu-satunya jalan yang secara hukum dapat mengamankan aset perusahaan. Di tengah pembicaraan yang tegang itu, getaran dari saku celana Edward memecah keheningan. Nama Laras berkedip di layar ponselnya. Sebuah harapan kecil sempat menyala di hatinya, namun segera padam digantikan oleh rasa bersalah yang mendalam. Ia mengangkat telepon dengan suara tertahan. "Halo, sayang," sapa Laras dengan nada ceria yang menusuk hatinya. Ia pasti sedang membayangkan kencan malam mereka, atau mungkin sedang merencanakan liburan akhir pekan yang selalu mereka impikan. "Laras, bisakah kita bertemu? Ada hal penting yang harus kubicarakan," kata Edward, berusaha menjaga suaranya tetap tenang meskipun badai emosi sedang berkecamuk di dalam dirinya. "Tentu, Mas. Ada apa? Kamu terdengar serius," jawab Laras,
Nada cerianya sedikit memudar. Mereka bertemu di kafe senja, tempat di mana banyak kenangan indah mereka terukir. Aroma kopi dan kue coklat yang biasanya menenangkan kini terasa menyesakkan bagi Edward. Laras datang dengan senyum manis di wajahnya, matanya berbinar penuh cinta. Namun, senyum itu perlahan layu saat melihat raut wajah Edward yang tegang dan pucat. Edward menarik napas dalam-dalam sebelum memulai cerita yang akan menghancurkan dunia mereka. "Sayang," Edward memulai dengan suara rendah, menggenggam tangan Laras yang terasa dingin. "Ada sesuatu yang rumit tentang Nenek Ratna dan perusahaan keluarga." Perlahan, dengan kata-kata yang berat dan sesekali terhenti karena emosi, Edward menceritakan tentang wasiat mendiang kakek Ratna, tentang ancaman kebangkrutan yang membayangi, dan tentang klausul pernikahan yang tidak masuk akal itu. Ia menjelaskan bagaimana dirinya, karena garis keturunan yang jauh, menjadi satu-satunya harapan untuk menyelamatkan segalanya. Awalnya, Laras hanya diam, matanya membulat karena tidak percaya. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya pelan, seolah berharap ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun, saat Edward menunjukkan salinan wasiat yang Bapak Wijaya berikan, kenyataan pahit itu mulai meresap ke dalam benaknya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, membasahi pipinya yang putih. Jadi kamu akan menikahinya, Mas?" bisik Laras, suaranya bergetar hebat. Kata-kata itu terasa seperti pecahan kaca yang menusuk jantung Edward. Edward menunduk, tidak sanggup menatap mata kekasihnya yang penuh dengan luka. Ia merasakan genggaman tangannya semakin erat, seolah Laras sedang mencari pegangan di tengah badai. Aku tidak tahu harus bagaimana, Laras. Aku berutang segalanya pada Nenek Ratna. Beliau sudah membesarkanku sejak kecil, memberikan aku rumah, pendidikan, kasih sayang yang tidak pernah kurasakan lagi setelah orang tuaku pergi. Aku tidak tega melihatnya kehilangan semua yang telah dibangunnya. Laras menarik tangannya dari genggaman Edward, gerakannya tiba-tiba kasar. "Jadi, utang budi itu lebih penting daripada aku? Daripada cinta kita? Daripada masa depan yang sudah kita rencanakan bersama?" Air mata Laras kini mengalir deras, membasahi wajahnya. Ia berdiri, menatap Edward dengan tatapan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Campuran antara kekecewaan yang mendalam dan kepedihan yang tak tertahankan. "Kita sudah berjanji, Mas. Kita akan membangun rumah impian kita, menikah di musim semi dengan bunga-bunga bermekaran, memiliki anak-anak yang akan mewarisi senyummu dan mataku. Apakah semua itu tidak berarti apa-apa bagimu?" Edward berdiri, mencoba meraih tangan Laras, namun wanita itu mundur selangkah. "Tentu saja itu berarti segalanya bagiku, sayang. Kamu adalah duniaku. Tapi aku merasa terperangkap. Aku tidak tahu bagaimana cara keluar dari situasi ini tanpa menyakiti Nenek Ratna." "Menyakiti Nenek Ratna?" Laras tertawa sinis di tengah isaknya. "Lalu bagaimana denganku? Apakah kamu pikir hatiku tidak akan hancur melihatmu menikah dengan wanita lain? Dengan wanita yang usianya jauh di atasmu? Apakah kamu pikir aku akan baik-baik saja melihat kamu berbagi hidup dengan orang lain?" Sebelum Edward sempat menjawab, ponselnya kembali berdering. Kali ini, nama Nenek Ratna yang tertera di layar. Panggilan itu terasa seperti sebuah ultimatum yang tidak bisa dihindari. "Aku harus pergi, Laras," kata Edward dengan suara lirih, matanya memohon pengertian. Laras menggelengkan kepalanya dengan sedih. "Pergi? Pergi untuk apa, Mas?" "Untuk merencanakan pernikahanmu dengan wanita lain." Tanpa menunggu jawaban Edward, Laras berbalik dan berlari meninggalkan kafe. Air matanya terus mengalir di sepanjang jalan.
Edward terpaku di tempatnya, merasakan setiap langkah Laras menjauh seperti merobek-robek hatinya. Panggilan dari Nenek Ratna di sakunya terus berdering, mengingatkannya pada pilihan pahit yang harus segera ia ambil. Di saat yang sama, ia merasakan kehancuran mimpi-mimpinya bersama Laras. Titik pemicu dalam hidupnya telah terjadi, dan Edward tahu, jalan di depannya akan penuh dengan duri dan air mata. Sunyi, kata itu kini menjadi teman setia Edward di kamar yang dulunya dipenuhi tawa dan cerita bersama Laras. Setiap sudut ruangan memancarkan kenangan akan sentuhan lembutnya, aroma parfumnya yang khas, dan janji-janji manis yang kini terasa seperti duri yang menusuk kalbu. Malam-malam Edward terasa panjang dan tanpa bintang, diisi oleh bayang-bayang wajah kecewa Laras, dan pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban yang berputar-putar di benaknya. Ponselnya tetap membisu, sebuah monumen bisu bagi cinta yang terancam karam. Kehilangan Laras terasa seperti kehilangan sebagian dari jiwanya, sebuah lubang menganga yang membuatnya merasa kosong dan tidak berdaya. Pagi yang suram mengantarkan Edward pada pertemuan yang tak terhindarkan dengan Nenek Ratna. Langkahnya terasa berat saat menuju ruang kerja wanita itu. Sebuah ruangan yang biasanya terasa hangat dan penuh kebijaksanaan, kini diselimuti aura keputusasaan. Nenek Ratna duduk tegak di balik meja kerjanya yang megah, namun sorot matanya meredup, memancarkan kesedihan yang mendalam. Di tangannya, sebuah bingkai foto usang potret mendiang kakek Ratna, tergenggam erat, seolah mencari kekuatan dari masa lalu. "Edward, nak?" sapa Nenek Ratna dengan suara serak, sebuah bisikan yang nyaris tak terdengar. "Bapak Wijaya sudah menjelaskan semuanya, bukan?" Edward mengangguk pelan, merasakan nyeri di dadanya melihat betapa rapuhnya wanita yang selama ini menjadi pelindungnya. "Nenek, saya sungguh tidak tahu harus mengungkapkan apa yang saya rasakan. Rasa terima kasih saya pada nenek tak terhingga. Saya tidak akan pernah melupakan semua kebaikan dan kasih sayang yang telah nenek berikan. Tapi pernikahan ini terasa seperti mimpi buruk." Nenek Ratna menghela napas panjang, meletakkan bingkai foto itu dengan hati-hati di atas permukaan kayu yang mengkilap. "Nenek pun sama, Edward. Percayalah, nenek tidak pernah menginginkan situasi seperti ini. Ini adalah pilihan terakhir, satu-satunya jalan yang tersisa untuk menyelamatkan nama baik suamimu, warisan keluarga kita, dan mata pencaharian ratusan karyawan yang bergantung pada perusahaan ini. Apakah tidak ada celah hukum lain, Nek?" Edward mencoba mencari secercah harapan, meskipun suaranya sendiri terdengar ragu. Mungkin ada cara lain untuk mengatasi masalah keuangan ini, pinjaman besar, penjualan aset yang tidak terlalu vital. "Sudah semua dipertimbangkan, Nak," jawab Nenek Ratna dengan nada lemah namun penuh kepastian. Bapak Wijaya dan timnya telah bekerja keras mencari solusi alternatif. Namun, besarnya hutang dan tenggat waktu yang semakin dekat membuat semua opsi itu menjadi tidak realistis. Wasiat itu mengikat secara hukum, dan kita harus mematuhinya jika tidak ingin semuanya musnah. Edward terdiam, merasakan dinding keputusasaan semakin mengelilinginya. Ia melihat jelas beban berat yang terpikul di pundak Nenek Ratna, keputusasaan yang terpancar dari matanya. Di satu sisi, rasa iba dan keinginan untuk membalas budi begitu kuat. Namun di sisi lain, bayangan Laras dan janji cinta mereka terasa seperti rantai yang mengikat hatinya, mencegahnya untuk menerima takdir yang mengerikan ini. Hari-hari berikutnya berlalu dalam kabut kesedihan dan ketidakpastian. Edward terus mencoba menghubungi Laras, meninggalkan pesan suara yang penuh permohonan maaf dan kerinduan, mengirimkan email yang berisi janji untuk menjelaskan semuanya. Namun, tidak ada satupun balasan.
Laras seolah menarik diri dari kehidupannya, menciptakan jurang pemisah yang semakin dalam di antara mereka. Edward merasa bersalah, marah pada keadaan, dan merindukan Laras lebih dari yang pernah ia bayangkan. Sementara itu, kabar tentang wasiat dan rencana pernikahan aneh itu mulai menyebar di kalangan keluarga besar Nenek Ratna. Reaksi yang muncul beragam. Beberapa cucu dan kerabat dekat merasa jijik dan malu dengan ide tersebut, menganggapnya sebagai tindakan putus asa yang akan mencoreng nama baik keluarga. Rio, salah satu cucu tertua Nenek Ratna yang dikenal dengan sifatnya yang konservatif dan keras kepala, menjadi yang paling vokal menentang rencana ini. Ia merasa Edward, seorang anak yatim piatu yang diangkat menjadi bagian keluarga, tidak memiliki hak untuk terlibat dalam urusan warisan dan mengambil keputusan yang begitu krusial. Pertengkaran sengit antara Rio dan Nenek Ratna sering terjadi, menambah tekanan emosional bagi wanita tua itu dan menciptakan suasana tegang di seluruh rumah. Namun, ada pula sebagian keluarga yang melihat pernikahan ini sebagai satu-satunya cara untuk menyelamatkan aset keluarga dan menghindari kebangkrutan yang akan memalukan. Mereka mulai mendekati Edward dengan tatapan penuh harap. Bahkan beberapa di antaranya mencoba membujuknya untuk menerima takdir ini demi kepentingan bersama keluarga. Bisikan-bisikan tentang tanggung jawab dan pengorbanan semakin sering terdengar di sekitarnya, menambah beban moral yang sudah ia pikul. Suatu malam, Edward tidak bisa lagi menahan kegelisahannya. Ia berjalan tanpa arah di dalam rumah yang terasa semakin asing dan dingin. Langkahnya tanpa sadar membawanya ke taman belakang, tempat di mana kenangan masa kecilnya bermain dan tertawa masih terasa begitu nyata. Di bawah cahaya rembulan yang pucat, ia melihat sosok Nenek Ratna duduk seorang diri di bangku taman kesukaannya. Tubuhnya membungkuk seperti menanggung beban dunia. "Nek?" sapa Edward pelan, mendekat dengan hati-hati. Nenek Ratna tersentak kaget, lalu menoleh dengan tatapan kosong yang menyayat hati Edward. "Edward, kamu belum tidur, Nak?" Edward duduk di sampingnya, merasakan hawa dingin malam merasuk ke tulang-tulangnya. Keheningan yang canggung menyelimuti mereka, hanya suara serangga malam yang memecah kesunyian. "Nek, saya harus bertanya." Edward memulai dengan suara rendah, memberanikan diri untuk mengungkapkan keraguan yang selama ini menghantuinya. "Apakah ini benar-benar yang Nenek inginkan? Pernikahan ini dengan saya?" Nenek Ratna menghela napas dalam-dalam. Pandangannya menerawang ke langit malam yang bertaburan bintang namun terasa begitu jauh. "Tidak, Edward. Tentu saja tidak. Nenek tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi. Kamu sudah seperti cucu Nenek sendiri, bahkan lebih dari itu. Tapi, Nenek tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ini adalah satu-satunya cara yang tersisa." Air mata tiba-tiba mengalir di pipi Nenek Ratna, membasahi kerutan di wajahnya. Edward merasakan nyeri yang tajam di dadanya melihat wanita kuat itu menangis tanpa suara. "Maafkan Nenek, Nak," isak Nenek Ratna, suaranya bergetar. "Maafkan Nenek telah membebanimu dengan masalah sebesar ini. Maafkan Nenek jika ini menghancurkan kebahagiaanmu." Edward meraih tangan Nenek Ratna yang terasa dingin dan rapuh, menggenggamnya dengan penuh kasih sayang. "Nenek tidak menghancurkan apapun. Nenek selalu menjadi malaikat pelindung bagi saya. Saya tidak tahu apakah saya sanggup melakukan ini. Menikahi Nenek." "Nenek mengerti, Nak," kata Nenek Ratna, mencoba memberikan senyum lemah meskipun air matanya masih terus mengalir. "Kamu berhak bahagia, Edward. Kamu berhak mencintai dan dicintai oleh seseorang yang seusia denganmu, seseorang yang bisa memberikanmu masa depan yang kamu impikan."
Nenek tidak ingin kamu mengorbankan semuanya demi nenek yang sudah tua ini. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Nek? Tanya Edward dengan nada putus asa, mencari jawaban di mata wanita tua itu. Nenek Ratna terdiam sejenak, pandangannya kembali tertuju pada langit malam yang kelam. Nenek juga tidak tahu, Nak. Nenek hanya bisa berharap, semoga keajaiban itu benar-benar ada. Malam itu, di bawah langit yang terasa tanpa harapan, Edward dan Nenek Ratna berbagi beban kesedihan dan kebingungan yang sama. Janji pernikahan yang menggantung di udara terasa semakin menyesakkan, mengancam untuk merenggut kebahagiaan semua orang yang terlibat. Edward tahu, ia harus segera bertindak, mencari jalan keluar dari labirin takdir yang rumit ini, sebelum semuanya terlambat dan penyesalan menjadi satu-satunya yang tersisa. Namun, di tengah keputusasaan yang mencengkeram, secercah harapan pun terasa begitu jauh dan mustahil. Setiap detik yang berlalu terasa semakin berat bagi Edward. Beban pilihan yang harus ia ambil menghimpit dadanya, membuatnya sulit bernapas. Kehilangan Laras meninggalkan luka menganga di hatinya, sebuah kehampaan yang tak terisi oleh kesibukan mencari jalan keluar. Namun, di sisi lain, ia melihat kerapuhan Nenek Ratna, wanita yang telah memberinya rumah dan masa depan, kini terancam kehilangan segalanya. Janji yang terucap di bawah rembulan malam itu, tentang harapan akan keajaiban, terus terngiang di benaknya, memicu secercah tekad untuk tidak menyerah begitu saja. Edward menjelajahi labirin hukum waris dengan tekun, menghabiskan malam-malam tanpa tidur di antara tumpukan buku dan dokumen. Ia menghubungi teman-teman kuliahnya yang kini berpraktik sebagai pengacara, menceritakan garis besar situasinya tanpa membuka aib keluarga atau detail wasiat yang terlalu pribadi. Namun, jawaban yang ia terima selalu bernada pesimis. Wasiat, terutama yang dibuat dengan jelas dan disaksikan secara hukum, memiliki kekuatan yang nyaris tak tergoyahkan. Klausul aneh itu, meskipun tidak lazim, tampaknya sah dan mengikat. Rasa frustrasi Edward semakin memuncak. Ia merasa seperti terperangkap dalam jaring-jaring takdir yang rumit, di mana setiap upaya untuk melepaskan diri justru semakin mengencangkan ikatannya. Di tengah malam yang sunyi, ia seringkali mengeluarkan foto Laras dari dompetnya. Senyum cerahnya, tatapan penuh cintanya, semua itu terasa seperti mimpi yang semakin menjor. Kerinduan yang menusuk hati membuatnya bertanya-tanya, apakah pengorbanan cintanya benar-benar akan membawa kebaikan bagi siapapun? Atau justru hanya akan meninggalkan luka dan penyesalan? Tidak menyerah, Edward mengalihkan fokusnya pada kondisi keuangan perusahaan Nenek Ratna. Ia mempelajari laporan keuangan dengan seksama, mencoba memahami akar permasalahan dan mencari potensi solusi di luar pernikahan yang dipaksakan ini. Diam-diam, ia menghubungi beberapa konsultan keuangan independen, meminta pandangan ahli mengenai kemungkinan restrukturisasi hutang, mencari investor strategis, atau bahkan menjual sebagian aset yang tidak terlalu krusial. Namun, kenyataan pahit kembali menghantamnya. Jumlah hutang perusahaan ternyata jauh lebih besar dari yang ia bayangkan, dan tenggat waktu 1 bulan yang ditetapkan dalam wasiat semakin mendekat. Para investor yang ia ajak bicara menunjukkan keraguan besar untuk terlibat dalam perusahaan yang sedang terhuyung-huyung dan terancam oleh klausul pernikahan yang tidak masuk akal. Reputasi perusahaan di mata para investor menjadi taruhan besar. Seiring dengan upaya Edward mencari solusi, dinamika di dalam keluarga besar Nenek Ratna semakin memanas. Rio, dengan keyakinan teguhnya bahwa pernikahan ini adalah sebuah kesalahan besar, tidak hanya terus berdebat dengan Nenek Ratna tetapi juga mulai menyebarkan desas-desus yang merugikan Edward.
Ia menuduh Edward sebagai seorang oportunis yang hanya mengincar kekayaan keluarga Suryo Atmojo melalui pernikahan dengan Nenek Ratna. Bisikan-bisikan sinis dan tatapan curiga mulai terasa di setiap sudut rumah, menambah beban emosional bagi Nenek Ratna yang sudah tertekan. Sebaliknya, beberapa anggota keluarga yang pragmatis dan lebih fokus pada penyelamatan aset keluarga mulai menunjukkan dukungan terhadap pernikahan ini. Mereka mencoba mendekati Edward dengan senyum dibuat-buat dan kata-kata manis tentang tanggung jawab dan pengorbanan demi keutuhan keluarga. Mereka bahkan mengatur pertemuan-pertemuan canggung antara Edward dan Nenek Ratna, menciptakan suasana formal dan penuh kepalsuan di mana keduanya dipaksa untuk bersikap seolah-olah pernikahan ini adalah hal yang wajar dan diinginkan. Edward merasa muak dengan sandiwara ini, merasa dirinya dan Nenek Ratna hanyalah bidak dalam permainan yang lebih besar. Suatu sore yang mendung, telepon dari Bapak Wijaya memecah kebuntuan dan kecemasan Edward. Suara pengacara itu terdengar lebih tegang dari biasanya. "Edward, bisakah kamu datang ke kantor saya sekarang juga? Ada perkembangan terbaru yang perlu kamu ketahui." Dengan jantung berdebar-debar, Edward segera menuju kantor Bapak Wijaya. Di sana, di atas meja kerjanya yang rapi, tergeletak sebuah surat dengan kop surat yang asing. Bapak Wijaya menyodorkannya kepada Edward dengan ekspresi serius. "Surat ini baru saja tiba dari pengacara keluarga Suryo Atmojo," jelas Bapak Wijaya dengan nada hati-hati. Edward mengambil surat itu dengan tangan gemetar dan membacanya dengan saksama. Isi surat itu bagaikan pukulan telat. Keluarga Suryo Atmojo ternyata telah mengetahui detail wasiat mendiang kakek Ratna, dan mereka tidak akan tinggal diam. Mereka akan memastikan bahwa klausul pernikahan tersebut dipenuhi sesuai dengan hukum yang berlaku. Lebih lanjut, mereka telah menunjuk seorang perwakilan resmi untuk mengawasi dan memastikan kelancaran proses pernikahan antara Nenek Ratna dan Edward. Nama yang tertera di bagian bawah surat itu membuat darah Edward berdesir dingin. Bagas Suryo Atmojo. Edward merasakan firasat buruk yang menusuk. Bagas Suryo Atmojo, seorang pengusaha muda yang dikenal ambisius, agresif, dan tidak segan-segan menggunakan cara kotor untuk mencapai tujuannya dalam dunia bisnis properti yang kompetitif. Edward pernah beberapa kali berpapasan dengannya dalam acara-acara industri, dan setiap interaksi selalu diwarnai oleh aura persaingan yang tajam, dan tatapan mata yang menyimpan permusuhan tersembunyi. Mengapa Bagas yang ditunjuk sebagai perwakilan keluarga? Apakah ini hanya sekadar formalitas untuk memastikan wasiat terpenuhi? Atau ada agenda tersembunyi di baliknya? Mungkinkah Bagas melihat pernikahan ini sebagai kesempatan untuk mengambil alih atau melemahkan bisnis keluarga Nenek Ratna? Kedatangan Bagas Suryo Atmojo menambah lapisan konflik yang lebih rumit dan mengancam. Edward kini tidak hanya harus bergulat dengan dilema moralnya dan rasa kehilangan yang mendalam, tetapi juga harus mewaspadai potensi intrik dan ancaman dari seorang rival bisnis yang kini memiliki kepentingan langsung dalam kehidupannya. Lorong gelap yang ia lalui terasa semakin panjang dan dipenuhi dengan bayang-bayang yang mengintai. Harapan untuk menemukan cahaya di ujungnya terasa semakin tipis. Beberapa hari setelah menerima surat dari pengacara keluarga Suryo Atmojo, Edward menerima undangan resmi untuk bertemu dengan Bagas Suryo Atmojo. Pertemuan itu dijadwalkan di sebuah restoran mewah di pusat kota, tempat para pebisnis kelas atas biasa melakukan transaksi dan membangun jaringan. Edward datang dengan perasaan was-was dan penuh curiga. Ia tidak mengerti mengapa Bagas, seorang pengusaha muda yang sukses dengan jalannya sendiri,
begitu tertarik untuk mengurusi pernikahan seorang nenek berusia 60 tahun dengan seorang pria yang tidak memiliki hubungan darah langsung dengan keluarga Suryo Atmojo. Saat Edward tiba di restoran yang mewah itu, Bagas sudah menunggunya di meja sudut dengan pemandangan kota yang gemerlap. Pria itu tampak karismatik dan percaya diri, dengan senyum tipis yang tidak mencapai matanya. Aura kekuasaan dan ambisi terpancar kuat darinya. Edward merasakan hawa persaingan yang dingin saat mereka berjabat tangan. "Edward, senang akhirnya bisa bertemu langsung dengan Anda," sapa Bagas dengan nada formal namun menyimpan sedikit nada mengejek. "Saya Bagas Suryo Atmojo, seperti yang Anda tahu." "Tuan Bagas," balas Edward singkat, mencoba menyembunyikan ketegangan dalam suaranya. Mereka duduk berhadapan, dan seorang pelayan segera menghampiri untuk mengambil pesanan minuman. Suasana di antara mereka terasa kaku dan penuh kewaspadaan. Setelah pelayan pergi, Bagas membuka pembicaraan dengan nada santai namun penuh maksud. "Saya diutus oleh keluarga untuk memastikan bahwa wasiat mendiang kakek Suryo Atmojo dipenuhi dengan sebagaimana mestinya," kata Bagas, menatap Edward dengan intens. "Pernikahan Nyonya Ratna adalah kunci untuk menjaga warisan keluarga kami dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan." "Saya mengerti," jawab Edward, berusaha tetap tenang. "Namun, seperti yang Anda ketahui, situasi ini cukup tidak lazim. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Nenek Ratna, tetapi pernikahan bukanlah sesuatu yang pernah kami pertimbangkan." Bagas tersenyum sinis. "Tentu saja tidak lazim. Tapi wasiat adalah wasiat. Dan keluarga kami sangat menjunjung tinggi amanah leluhur. Kami tidak ingin ada pihak lain yang mencoba menghalangi atau mencari celah untuk membatalkannya." Tatapan matanya menyiratkan peringatan yang jelas. Edward merasakan tekanan yang semakin besar. Ia menyadari bahwa Bagas tidak hanya bertindak sebagai perwakilan keluarga, tetapi juga memiliki kepentingan pribadi dalam masalah ini. Mungkin ada sesuatu yang lebih dalam yang tidak ia ketahui. "Apakah ada alasan khusus mengapa Anda sendiri yang ditunjuk untuk mengawasi hal ini, Tuan Bagas?" tanya Edward, mencoba menggali informasi. Bagas tertawa kecil. "Tentu saja ada. Keluarga mempercayai saya untuk menangani masalah yang sensitif ini. Selain itu," ia berhenti sejenak, menatap Edward dengan tatapan meremehkan. "Saya selalu tertarik dengan perkembangan bisnis properti di kota ini. Perusahaan Nyonya Ratna memiliki aset yang cukup signifikan. Bukan begitu?" Jawaban Bagas bagaikan tamparan bagi Edward. Ia mulai menyadari bahwa pernikahan ini mungkin bukan hanya tentang wasiat keluarga Suryo Atmojo, tetapi juga tentang kesempatan bagi Bagas untuk mendapatkan keuntungan, atau bahkan mengambil alih bisnis Nenek Ratna yang sedang rapuh. "Jadi, Anda di sini bukan hanya untuk memastikan wasiat terpenuhi, tapi juga untuk mengawasi aset perusahaan Nenek Ratna?" tanya Edward dengan nada menuduh. Bagas tidak menyangkalnya. "Tentu saja. Kami harus memastikan bahwa warisan keluarga kami aman. Dan jika pernikahan ini tidak terjadi, aset perusahaan Nyonya Ratna akan jatuh ke tangan yayasan, yang tentu saja tidak akan menguntungkan bagi siapapun, bukan?" Ia kembali tersenyum. Kali ini dengan lebih lebar namun tetap dingin. "Anda mengancam?" tanya Edward, suaranya meninggi. "Saya hanya menyatakan fakta," jawab Bagas dengan tenang. "Waktu Anda dan Nyonya Ratna semakin menipis. Sesuai wasiat, pernikahan harus terjadi dalam waktu 1 bulan sejak dibacakan. Itu berarti Anda memiliki kurang dari 2 minggu lagi. Jika pernikahan ini tidak terjadi, maka ya, Anda bisa membayangkan sendiri konsekuensinya."
Bagas kemudian mengeluarkan sebuah amplop dari dalam jasnya dan meletakkannya di atas meja. Ini adalah draft perjanjian pranikah yang telah disiapkan oleh pengacara kami. Kami ingin memastikan bahwa semua aset Nyonya Ratna tetap terlindungi dan tidak ada pihak lain yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini. Edward menatap amplop itu dengan jijik. Perjanjian pranikah? Seolah-olah pernikahan ini adalah sebuah transaksi bisnis yang dingin dan penuh perhitungan. Ia merasa muak dengan campur tangan Bagas dan arogansinya. Saya tidak mengerti mengapa Anda begitu terlibat dalam masalah pribadi keluarga kami, kata Edward dengan nada marah. Karena ini juga menyangkut warisan keluarga kami, jawab Bagas dengan tegas. Dan kami tidak akan membiarkan reputasi keluarga Suryo Atmojo tercoreng oleh kegagalan memenuhi wasiat leluhur kami. Pertemuan itu berakhir dengan ultimatum yang jelas dari Bagas. Edward dan Nenek Ratna harus segera memutuskan. Waktu semakin menipis, dan konsekuensi dari tidak memenuhi wasiat akan sangat berat. Edward merasa semakin terpojok. Ia tidak hanya harus menghadapi dilema moralnya dan kesedihan atas kehilangan Laras, tetapi juga harus berhadapan dengan seorang rival bisnis yang licik dan memiliki kepentingan tersembunyi dalam pernikahan yang tidak diinginkannya ini. Jaring-jaring keputusasaan semakin mengikatnya, dan bayangan masa depan yang suram semakin nyata. Edward kembali ke kediaman Nenek Ratna dengan langkah gontai. Pikirannya dipenuhi oleh percakapan dingin dan penuh perhitungan dengan Bagas Suryo Atmojo. Kata-kata pria itu, tentang warisan keluarga dan aset perusahaan, terus terngiang di benaknya, menghilangkan sisa-sisa harapan akan solusi yang lebih baik. Amplop berisi draft perjanjian pranikah terasa seperti beban timah di tangannya. Sebuah pengingat nyata bahwa pernikahan ini, jika terjadi, akan menjadi transaksi tanpa kehangatan dan cinta. Malam itu, di ruang kerja yang remang-remang, Edward menyampaikan semua detail pertemuannya dengan Bagas kepada Nenek Ratna. Ia menceritakan ultimatum yang diberikan, tentang waktu yang semakin menipis, dan kecurigaannya yang kuat terhadap motif tersembunyi Bagas. Nenek Ratna mendengarkan dengan seksama. Setiap kata yang keluar dari bibir Edward semakin memperdalam kerutan di dahinya, dan meredupkan sorot matanya yang biasanya penuh kebijaksanaan. Jadi, mereka benar-benar tidak main-main, bisik Nenek Ratna, suaranya nyaris tak terdengar, seolah beban usia dan masalah telah merenggut kekuatannya. Dan pria itu, Bagas, dia melihat ini sebagai kesempatan, bukan? Itulah yang saya khawatirkan, Nek, jawab Edward dengan nada getir, menatap wajah wanita yang telah ia anggap sebagai ibunya sendiri. Saya rasa dia tidak peduli dengan wasiat atau keluarga Suryo Atmojo. Dia hanya mengincar aset perusahaan kita yang sedang rentan. Nenek Ratna menghela napas panjang dan berat. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah juga, mengalir di pipinya yang keriput. Nenek merasa bersalah, Edward. Sangat bersalah. Wasiat ini, Nenek tidak pernah menyangka akan membawa kita pada pilihan yang begitu mengerikan. Nenek hanya ingin menyelamatkan warisan suamimu, bukan menghancurkan kebahagiaanmu. Edward berlutut di samping kursi Nenek Ratna, menggenggam tangannya yang terasa dingin dan rapuh. Ini bukan salah Nenek, Nek. Kita akan mencari jalan keluar. Saya tidak akan membiarkan pernikahan ini terjadi. Pasti ada cara lain untuk mengatasi semua ini. Namun, di balik kata-kata penyemangat itu, Edward merasakan jurang keputusasaan yang semakin dalam. Semua upaya hukum dan finansial yang telah ia lakukan selama beberapa minggu terakhir menemui jalan buntu. Setiap pintu yang ia ketuk tertutup rapat. Waktu terus berjalan tanpa ampun. Dan ultimatum dari Bagas terasa seperti bom waktu yang siap meledak.
Malam itu, kerinduan pada Laras kembali menghantam Edward dengan kekuatan yang menyakitkan. Ia meraih ponselnya, membuka galeri foto mereka, dan menatap wajah kekasihnya yang penuh senyum. Ia kembali mencoba menghubungi nomor Laras, berharap ada keajaiban, sebuah jawaban yang bisa memberinya sedikit harapan. Namun, yang ia dengar hanyalah nada sambung yang kosong, diikuti oleh suara operator yang dingin. Ia meninggalkan pesan suara lagi, kali ini lebih panjang dan penuh permohonan, mencurahkan semua rasa sakit, kebingungan, dan kerinduannya. Namun, hatinya tahu, setiap pesan yang ia tinggalkan mungkin hanya akan menambah jarak di antara mereka. Di tengah malam yang sunyi, Edward kembali mencari ketenangan di taman belakang rumah. Ia menemukan Nenek Ratna duduk di bangku kesayangan mereka. Siluetnya tampak begitu rapuh di bawah cahaya rembulan yang pucat. Edward duduk di sampingnya, merasakan kesedihan yang sama-sama mereka tanggung. Sebuah ikatan duka yang tak terucapkan. "Nek," panggil Edward pelan, memecah keheningan. Nenek Ratna menoleh, dan Edward bisa melihat jelas jejak air mata di wajahnya. "Edward, nak?" Nenek merasa tidak berdaya. Nenek tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. "Kita tidak boleh menyerah, Nek," kata Edward, meskipun suaranya sendiri terdengar lemah dan tanpa keyakinan. "Kita akan mencari cara. Kita akan melawan ini." Namun, kata-kata itu terasa hampa di tengah kegelapan malam, dan beban kenyataan yang begitu berat. Edward melihat dengan jelas keputusasaan yang terpancar dari mata Nenek Ratna, dan ia sendiri pun merasa energinya terkuras habis. Hari-hari berikutnya di rumah besar itu terasa seperti menunggu badai datang. Suasana tegang dan penuh kecemasan menyelimuti setiap sudut ruangan. Rio semakin gencar menyebarkan penentangannya terhadap pernikahan ini, mencoba mempengaruhi anggota keluarga lain, dan menciptakan perpecahan. Sementara itu, sosok-sosok asing yang diduga kuat sebagai mata-mata dari pihak keluarga Suryo Atmojo mulai terlihat di sekitar rumah dan lingkungan sekitar, menambah perasaan diawasi dan tidak nyaman. Ultimatum dari Bagas menggantung di udara seperti hukuman mati yang tertunda. Waktu terus berjalan tanpa ampun, dan Edward serta Nenek Ratna semakin terdesak untuk membuat keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Menikah demi menyelamatkan warisan dan menghindari konsekuensi hukum, atau menolak dan menghadapi risiko kehilangan segalanya, termasuk nama baik keluarga dan masa depan perusahaan. Di tengah tekanan yang begitu besar, Edward merasa semakin terasing. Ia merindukan Laras, merindukan kehangatan cintanya dan dukungan tanpa syaratnya. Ia merindukan kehidupannya yang dulu terasa sederhana namun penuh harapan. Kini, yang ia rasakan hanyalah kegelapan dan ketidakpastian. Malam-malamnya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab dan air mata keputusasaan yang mengalir tanpa henti. Jalan keluar terasa semakin samar, dan setiap pilihan yang terlintas di benaknya terasa pahit dan menyakitkan. Bayang-bayang pernikahan paksa semakin mendekat, mengancam untuk menelan kebahagiaan dan masa depannya. Malam itu, keheningan di ruang kerja Nenek Ratna terasa begitu pekat. Hanya suara helaan napas berat Edward yang memecahnya. Berjam-jam mereka berdiskusi, mencoba mencari celah harapan di tengah labirin masalah yang semakin rumit. Setiap opsi yang mereka pertimbangkan berakhir pada jalan buntu yang sama. Wasiat mendiang kakek Ratna adalah tembok kokoh yang menghalangi setiap upaya mereka untuk mencari solusi lain. Menolak wasiat berarti menyerah pada kebangkrutan, kehilangan segalanya, dan mengecewakan banyak pihak yang bergantung pada perusahaan keluarga. Mencari-cari celah hukum terasa seperti menggali sumur kering di tengah gurun pasir. Pada akhirnya, pilihan yang tersisa,
meskipun terasa seperti racun yang harus ditelan, adalah memenuhi persyaratan wasiat pernikahan antara Edward dan Nenek Ratna. Dengan suara tercekat, Edward akhirnya mengucapkan kata-kata yang terasa seperti vonis bagi kebahagiaannya sendiri. "Nek, setelah semua yang kita pertimbangkan, sepertinya kita benar-benar tidak punya pilihan lain. Demi menyelamatkan perusahaan, demi masa depan semua karyawan, demi nama baik keluarga, saya bersedia menikahi Nenek." Air mata Nenek Ratna kembali membanjiri pipinya yang keriput mendengar ucapan Edward. Isakannya tertahan, penuh dengan kesedihan dan rasa bersalah yang mendalam. "Ya Tuhan, Edward, nak, Nenek tidak pernah menginginkan pengorbanan sebesar ini darimu. Kamu masih muda, kamu memiliki masa depan yang cerah. Nenek tidak pantas. Ini bukan pengorbanan, Nek." Edward mencoba meyakinkan, meskipun setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti duri yang menusuk hatinya. "Ini adalah cara saya membalas budi. Nenek sudah memberikan saya rumah, keluarga, pendidikan, dan kasih sayang yang tak ternilai harganya. Sekarang, giliran saya untuk berada di sisi Nenek dan membantu sebisa saya." Keputusan itu diambil dalam atmosfer yang syarat dengan kesedihan dan keputusasaan. Meskipun keduanya sama-sama tidak menginginkan pernikahan ini, mereka merasa terperangkap dalam keadaan yang memaksa mereka untuk mengambil langkah yang menyakitkan. Sebuah kesepakatan diam-diam tercipta di antara mereka. Sebuah janji tanpa cinta yang didasari oleh rasa tanggung jawab dan balas budi. Keesokan harinya, suasana di rumah besar Nenek Ratna berubah menjadi aneh dan serba cepat. Keluarga yang mendukung pernikahan ini, yang mayoritas didorong oleh kekhawatiran akan nasib perusahaan, mulai bergerak dengan efisien. Seorang perancang busana terkenal datang dengan asistennya, membawa sketsa-sketsa gaun pengantin yang mewah. Nenek Ratna, meskipun tampak pucat dan lesu, berusaha memberikan senyum tegar saat memilih desain gaun berwarna putih gading, dengan detail renda yang rumit. Warna yang seharusnya melambangkan kebahagiaan dan awal yang baru justru terasa kelabu dan penuh kepalsuan di mata Edward. Para pekerja mulai menghias taman belakang rumah dengan rangkaian bunga-bunga indah, menciptakan suasana romantis yang terasa ironis dan menyakitkan. Lampu-lampu hias dipasang, lilin-lilin aromaterapi dinyalakan, seolah-olah pernikahan ini adalah perayaan cinta yang tulus. Edward hanya bisa mengamati semua itu dengan hati hancur, merasa seperti sedang menyaksikan sebuah sandiwara yang dipaksakan. Sementara itu, Rio dan beberapa anggota keluarga yang masih menentang pernikahan ini menarik diri. Mereka tidak ikut campur dalam persiapan dan hanya melontarkan sindiran-sindiran pedas di belakang punggung Edward dan Nenek Ratna. Namun, suara mereka semakin terpinggirkan oleh desakan mayoritas keluarga yang ingin masalah ini segera diselesaikan demi stabilitas perusahaan dan nama baik keluarga. Bagas Suryo Atmojo juga semakin intensif menghubungi Edward dan Bapak Wijaya. Ia terus menanyakan perkembangan persiapan pernikahan dan mendesak agar perjanjian pranikah segera ditandatangani. Setiap kali Edward berbicara dengannya, ia merasakan aura dingin dan perhitungan yang semakin kuat. Bagas seolah-olah sedang menunggu saat yang tepat untuk memetik buah dari situasi yang rumit ini. Di tengah kesibukan persiapan pernikahan yang terasa hampa dan tanpa makna, pikiran Edward tidak pernah lepas dari Laras. Ia terus mengirim pesan singkat dan mencoba menghubungi nomor teleponnya, namun tidak ada satupun respons. Kehilangan Laras terasa semakin nyata dan permanen, seperti ada bagian penting dari dirinya yang telah hilang bersamanya. Edward merasa semakin terisolasi, terperangkap dalam pernikahan yang tidak diinginkannya dan semakin menjauh dari wanita yang dicintainya. Hari pernikahan semakin mendekat,
Terasa seperti langkah kaki menuju hukuman mati. Undangan sederhana namun elegan telah disebar kepada keluarga dan kerabat dekat. Edward melihat namanya tercetak berdampingan dengan nama Nenek Ratna di kartu undangan itu. Sebuah kenyataan pahit yang membuatnya merasa seperti ditusuk ribuan jarum. Ia akan menikahi wanita yang seharusnya menjadi neneknya, di bawah tatapan mata keluarga dan teman-teman, demi sebuah wasiat kuno dan untuk menyelamatkan masa depan banyak orang. Pada malam sebelum hari pernikahan, Edward kembali duduk di beranda kenangan, tempat di mana ia sering menghabiskan waktu merenung. Ia memandang taman yang telah disulap menjadi tempat pernikahan yang indah, namun keindahannya tidak mampu menyentuh hatinya yang sedang berduka. Ia teringat akan janji-janjinya kepada Laras, tentang pernikahan impian mereka yang penuh cinta, tawa, dan kebahagiaan. Janji itu kini terasa seperti duri tajam yang terus mengoyak-oyak hatinya. Air mata Edward akhirnya tumpah, mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia merasa gagal, bukan hanya sebagai seorang kekasih yang tidak mampu mempertahankan cintanya, tetapi juga sebagai seorang pria yang terpaksa menyerah pada takdir yang tidak diinginkannya. Ia terpaksa mengorbankan kebahagiaannya sendiri demi rasa balas budi, terperangkap dalam pernikahan yang tidak pernah ia bayangkan dalam mimpi terburuknya sekalipun. Malam itu, di bawah langit Jakarta yang gelap dan sunyi, Edward merasa benar-benar sendirian. Meskipun besok ia akan berdiri di altar bersama seorang wanita yang seharusnya menjadi neneknya, di hadapan semua orang yang mengenalnya. Mentari pagi di hari itu bersinar terang, memantulkan cahayanya pada dekorasi bunga-bunga yang memenuhi taman rumah Nenek Ratna. Namun, kecerahan alam kontras dengan kegelapan yang merayapi hati Edward. Rumah besar itu ramai oleh kehadiran keluarga dan kerabat, sebuah kerumunan yang berkumpul bukan untuk merayakan cinta, melainkan untuk menyaksikan pemenuhan wasiat dan menyelamatkan aset perusahaan. Suara bisik-bisik penasaran, tatapan iba yang tersembunyi, dan senyum canggung bercampur dengan alunan musik klasik yang melankolis, menciptakan atmosfer tegang dan tidak nyaman di setiap sudut ruangan. Edward berdiri tegak di ujung altar yang dihias dengan rangkaian bunga serba putih, mengenakan setelan jas berwarna arang yang terasa membebani tubuhnya. Pandangannya terpaku lurus ke depan, berusaha mengisolasi diri dari tatapan kasihan dan curiga yang ia rasakan dari para tamu. Di sampingnya, Bapak Wijaya berdiri dengan wajah sendu, bertindak sebagai wali nikah Nenek Ratna. Aura kesedihan terpancar jelas dari raut wajahnya. Saat Nenek Ratna muncul, didampingi oleh kedua cucu perempuannya yang tampak tegar namun menyimpan kesedihan, Edward merasakan jantungnya mencelos. Wanita itu mengenakan gaun pengantin putih gading yang elegan dengan detail rendah halus, sebuah busana yang seharusnya melambangkan kebahagiaan seorang pengantin wanita. Namun, di tubuh Nenek Ratna, gaun itu justru terasa ironis, sebuah simbol dari pernikahan yang dipaksakan. Langkahnya anggun namun lambat, dan Edward bisa melihat jelas jejak air mata yang telah mengering di pipinya, serta kesedihan mendalam yang terpancar dari mata sayunya. Ketika Nenek Ratna berdiri di hadapannya di altar, di bawah kubah bunga yang seharusnya menjadi saksi janji cinta, Edward merasakan gelombang emosi yang kuat menghantamnya. Ia melihat bukan seorang wanita yang akan menjadi istrinya, melainkan sosok seorang ibu yang penuh kasih sayang, yang telah merawat dan membesarkannya sejak ia kehilangan kedua orang tuanya. Tatapan mata mereka bertemu, dan dalam sekejap, Edward bisa membaca penyesalan yang sama-sama mereka rasakan. Kepasrahan yang pahit terhadap takdir yang tidak mereka inginkan. Upacara pernikahan dimulai dengan suara penghulu yang membacakan ayat-ayat suci dan menyampaikan nasihat pernikahan tentang cinta, kesetiaan, dan kebersamaan.
Kata-kata itu terasa begitu hampa dan tidak relevan bagi situasi yang mereka hadapi. Seperti sebuah drama yang dipentaskan tanpa adanya emosi yang tulus. Edward mengucapkan janji pernikahan dengan suara datar dan tanpa ekspresi. Setiap kata yang ia lontarkan terasa seperti pengkhianatan terhadap cintanya pada Laras dan masa depannya sendiri. Tiba saatnya Nenek Ratna mengucapkan janjinya. Suaranya bergetar, diwarnai oleh emosi yang bercampur aduk antara kesedihan dan ketegasan. Ia berjanji untuk menjadi istri yang baik dan setia. Meskipun tatapan matanya yang bertemu dengan Edward menyimpan kesedihan yang mendalam dan rasa bersalah yang tak terucapkan. Setelah janji diucapkan dan cincin emas tersemat di jari masing-masing, mereka secara resmi menjadi suami dan istri di mata hukum dan agama. Tepuk tangan meriah dari para tamu terasa seperti gema yang hampa di telinga Edward. Sebuah perayaan yang tidak memiliki kegembiraan sejati. Ia melihat beberapa anggota keluarga tersenyum lega, mungkin karena wasiat telah terpenuhi dan masa depan perusahaan tampak lebih aman. Namun, ia juga menangkap tatapan iba dan kebingungan dari beberapa teman dekat dan kerabat yang mengetahui hubungannya dengan Laras. Tatapan yang seolah bertanya, "Apa yang telah kamu lakukan?" Setelah upacara yang terasa begitu panjang dan menyiksa selesai, Edward dan Nenek Ratna berjalan berdampingan menuju ruang resepsi yang telah didekorasi dengan mewah. Mereka disambut oleh ucapan selamat yang terasa formal, dan pelukan canggung dari para tamu. Edward berusaha membalas dengan senyum sopan yang dipaksakan, namun hatinya terasa dingin dan kosong. Ia terus mencari sosok Laras di antara kerumunan, berharap ada keajaiban dan wanita itu akan muncul. Namun kekasihnya tidak ada di sana. Kenyataan pahit itu semakin menguatkan rasa kehilangan dan penyesalannya yang mendalam. Di ruang resepsi yang ramai, Bagas Suryo Atmojo menghampiri Edward dengan senyum kemenangan yang tidak bisa disembunyikannya. "Selamat, Edward," katanya sambil menjabat tangan Edward dengan erat. Tatapannya penuh kemenangan. "Saya senang semuanya berjalan sesuai rencana. Keluarga Suryo Atmojo sangat menghargai kerjasama Anda dan Nyonya Ratna." Edward hanya bisa membalas jabatan tangan itu dengan dingin dan tatapan kosong. Ia merasa jijik dengan kehadiran Bagas dan perannya yang begitu besar dalam pernikahan yang tidak diinginkannya ini. Merasa seperti menjadi pion dalam permainan licik pria itu. Selama resepsi berlangsung, Edward berusaha menjaga jarak dari Nenek Ratna, merasa canggung dan tidak nyaman dengan status pernikahan mereka yang baru. Ia melihat Nenek Ratna berbicara dengan beberapa kerabatnya. Sesekali memberikan senyum tipis namun tatapannya tetap sendu dan penuh beban. Mereka berdua seperti dua orang asing yang terpaksa berbagi nasib yang sama, terikat oleh janji palsu di bawah kubah pernikahan yang seharusnya sakral. Saat malam semakin larut dan para tamu mulai berpamitan, Edward merasa tidak tahan lagi dengan kepura-puraan dan tekanan yang menyesakkan. Ia menghampiri Nenek Ratna, menyampaikan bahwa ia merasa tidak enak badan dan ingin beristirahat. Nenek Ratna menatapnya dengan penuh pengertian, dan Edward bisa melihat kelelahan yang sama terpancar dari matanya. Edward berjalan keluar dari rumah besar itu, menghirup udara malam Jakarta yang dingin dan terasa sedikit melegakan. Ia merasa terbebas dari atmosfer kepalsuan dan tatapan mata yang menghakimi di dalam rumah. Namun hatinya tetap terasa berat dan kosong. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tidak tahu apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Ia hanya ingin menjauh dari semua ini, dari pernikahan yang tidak diinginkannya, dari tatapan iba dan curiga orang-orang, dan dari rasa kehilangan Laras yang terus menghantuinya seperti bayangan kelam. Ia berjalan tanpa tujuan di tengah keramaian kota yang terasa sunyi dan asing baginya. Di tengah gemerlap lampu dan hiruk-pikuk jalanan,
Edward merasa lebih sendirian dari sebelumnya, terperangkap dalam pernikahan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Sebuah ikatan tanpa cinta di bawah kubah janji palsu. Malam pertama setelah pernikahan terasa seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan bagi Edward. Ia tidak sanggup kembali ke kamar pengantin yang telah didekorasi dengan indah. Sebuah ruangan yang seharusnya menjadi saksi bisu malam penuh cinta dan keintiman. Sebaliknya, ia memilih untuk menghabiskan malam di apartemennya sendiri, di tengah kesunyian yang justru terasa lebih menenangkan daripada kepalsuan di rumah besar Nenek Ratna. Bayangan wajah kecewa Laras terus menghantuinya. Setiap sudut apartemennya dipenuhi kenangan akan tawa dan cinta mereka yang kini terasa begitu jauh dan mustahil untuk diraih kembali. Keesokan paginya, dengan langkah berat dan perasaan canggung yang tak terhindarkan, Edward kembali ke rumah Nenek Ratna. Ia mendapati wanita itu sedang menikmati sarapan seorang diri di ruang makan yang luas dan mewah. Meja panjang itu terasa semakin lebar tanpa kehadiran seorang suami di ujungnya. Mereka saling menyapa dengan singkat, suara mereka terdengar formal dan tanpa kehangatan, dan tatapan mata mereka bertemu hanya sekejap, seolah menghindari kenyataan pahit yang kini mengikat mereka. Suasana di antara mereka terasa dingin dan penuh jarak, seperti dua penyewa kamar yang tidak saling mengenal dan hanya berbagi atap yang sama. Hari-hari berikutnya berlalu dalam rutinitas yang aneh dan serba sendiri. Edward kembali tenggelam dalam pekerjaannya di kantor arsitekturnya, mencoba menyibukkan diri dengan garis-garis rancangan dan perhitungan teknis, untuk mengalihkan pikirannya dari kenyataan pahit yang harus ia hadapi setiap malam saat kembali ke rumah. Nenek Ratna menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah, mengawasi jalannya bisnis perusahaan dari jarak jauh melalui telepon dan pertemuan singkat dengan para manajer kepercayaannya. Rumah yang dulu terasa hangat dan penuh kehidupan kini terasa sunyi dan sepi, hanya diisi oleh bayangan masa lalu dan ketidakpastian masa depan. Mereka sesekali bertemu saat waktu makan malam tiba. Namun percakapan mereka terbatas pada topik-topik netral dan formal, seputar pekerjaan atau hal-hal umum lainnya. Tidak ada percakapan mendalam, tidak ada sentuhan kasih sayang, tidak ada kehangatan seorang suami dan istri. Hanya kesunyian yang tak terucapkan memisahkan mereka meskipun duduk berhadapan di meja makan yang sama. Edward merasa seperti sedang memainkan peran seorang suami dalam sebuah drama yang tidak pernah ia inginkan. Sementara hatinya terus merindukan Laras, terperangkap dalam labirin penyesalan dan kehilangan. Edward tidak pernah menyerah untuk menghubungi Laras. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu mengirimkan pesan singkat atau mencoba menelepon. Meskipun ia tahu dalam hatinya bahwa harapan untuk mendapatkan jawaban semakin menipis. Hari demi hari berlalu tanpa respons, dan Edward mulai merasakan keputusasaan yang dingin merayapi hatinya. Ia mulai menerima kenyataan pahit bahwa ia mungkin telah kehilangan wanita yang dicintainya selamanya. Sebuah konsekuensi menyakitkan dari keputusan yang terpaksa ia ambil. Sementara itu, Bagas Suryo Atmojo tampak sangat puas dengan perkembangan situasi ini. Ia beberapa kali menghubungi Edward dan Nenek Ratna, dengan nada sok akrab menanyakan kabar dan kondisi perusahaan. Namun, di balik kata-katanya yang manis, Edward merasakan aura perhitungan dan keinginan untuk mengendalikan. Saran-saran yang diberikan Bagas terasa lebih seperti upaya untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan demi keuntungan pribadinya. Kecurigaan Edward terhadap motif pria itu semakin besar. Namun ia merasa terikat dan tidak berdaya untuk melawan. Keluarga besar Nenek Ratna perlahan mulai menerima kenyataan pernikahan yang tidak lazim ini. Rio, meskipun masih menyimpan ketidaksetujuannya, tidak lagi sevokal dulu. Anggota keluarga lainnya,
yang mayoritas khawatir akan nasib perusahaan, tampak berusaha untuk menyesuaikan diri dan menerima pernikahan ini sebagai satu-satunya jalan keluar untuk menyelamatkan aset keluarga. Edward dan Nenek Ratna terjebak dalam rutinitas yang aneh dan tidak wajar. Mereka tidur di kamar yang terpisah, menjalani aktivitas masing-masing tanpa banyak interaksi, dan hanya bertemu seperlunya. Pernikahan mereka terasa seperti sebuah perjanjian tertulis, sebuah kontrak tanpa ikatan emosional, yang semata-mata bertujuan untuk memenuhi wasiat dan menyelamatkan bisnis keluarga. Suatu sore yang tenang, Edward menemukan Nenek Ratna sedang duduk seorang diri di beranda kenangan, menatap taman yang mulai merona senja dengan tatapan kosong dan penuh melankolis. Ia mendekat perlahan, merasakan kesedihan yang sama menyelimuti mereka berdua, dan duduk di kursi rotan di sampingnya. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka duduk bersama dalam keheningan yang tidak terasa canggung atau dipaksakan. "Nek?" panggil Edward pelan, memecah kesunyian sore itu. Nenek Ratna menoleh, dan Edward bisa melihat jejak air mata yang baru saja mengering di pipinya. Tatapannya sendu dan penuh beban. "Edward, nak, bagaimana kabarmu hari ini?" "Baik, Nek," jawab Edward singkat. Meskipun jauh di lubuk hatinya ia merasa hampa dan kehilangan. "Nenek sendiri? Apakah nenek baik-baik saja?" "Nenek, ya, begini saja, nak," jawab Nenek Ratna dengan nada lemah, mencoba menyunggingkan senyum tipis yang tidak mencapai matanya. Keheningan kembali menyelimuti mereka, hanya suara angin sepo-sepo yang menggoyangkan dedaunan di taman yang terdengar. Edward merasakan ada sesuatu yang ingin diungkapkan oleh Nenek Ratna, sebuah beban yang ingin ia lepaskan. Namun wanita itu tampak ragu untuk memulai. "Edward?" Nenek Ratna akhirnya membuka suara. Nadanya bergetar halus. Nenek ingin meminta maaf padamu, nak." "Minta maaf untuk apa, Nek?" tanya Edward dengan nada heran dan lembut. "Untuk semua ini," jawab Nenek Ratna. Pandangannya kembali tertuju pada taman yang mulai gelap. Air mata kembali menggenang di pelupuk matanya. "Nenek tahu ini tidak adil bagimu, Edward. Kamu masih muda, kamu berhak mendapatkan kebahagiaan, menikah dengan wanita yang kamu cintai, membangun keluarga impianmu, bukan dengan nenek yang sudah tua dan penuh beban ini." Edward meraih tangan Nenek Ratna yang terasa dingin dan rapuh, menggenggamnya dengan lembut dan penuh empati. "Ini bukan salah nenek. Kita berdua melakukan apa yang kita rasa harus kita lakukan dalam situasi yang sulit ini." "Tapi bagaimana dengan Laras?" tanya Nenek Ratna dengan nada khawatir dan penuh penyesalan. "Apakah kamu sudah berhasil menghubunginya?" Edward menggelengkan kepalanya perlahan. Rasa sakit dan kehilangan kembali mencengkeram hatinya. "Belum ada jawaban, Nek. Saya rasa saya sudah kehilangannya untuk selamanya." Air mata Nenek Ratna akhirnya tumpah, mengalir di pipinya yang keriput. Ia menggenggam tangan Edward dengan erat, mencoba menyalurkan kekuatan dan rasa simpati. "Nenek turut sedih, nak. Kamu berhak mendapatkan kebahagiaan sejati. Nenek berharap suatu hari nanti, kamu akan menemukan kebahagiaanmu kembali, dengan seseorang yang benar-benar mencintaimu." Percakapan singkat namun penuh emosi di beranda senja itu menjadi awal dari komunikasi yang lebih terbuka dan jujur antara Edward dan Nenek Ratna. Meskipun pernikahan mereka tidak didasari oleh cinta romantis, mereka mulai membangun rasa saling menghormati, pengertian, dan bahkan empati dalam situasi yang sulit dan tidak lazim ini. Mereka berdua adalah korban dari keadaan, terikat oleh sebuah wasiat kuno dan tanggung jawab yang berat. Namun di tengah kehampaan pernikahan mereka, secercah rasa kemanusiaan mulai tumbuh.
Sejak malam percakapan yang jujur di beranda senja, sebuah perubahan subtil namun signifikan mulai merayapi hubungan antara Edward dan Nenek Ratna. Dinding formalitas yang selama ini memisahkan mereka perlahan runtuh, digantikan oleh jembatan kecil yang terbuat dari rasa saling pengertian dan empati. Mereka mulai berbagi lebih banyak, tidak hanya tentang urusan perusahaan atau hal-hal remeh, tetapi juga tentang beban emosi dan kekhawatiran yang masing-masing pikul. Meskipun benih cinta romantis tidak mungkin tumbuh di antara mereka, sebuah rasa hormat dan kepedulian yang tulus mulai bersemi, mengikat mereka sebagai dua individu yang sama-sama menjadi korban dari takdir yang tidak mereka pilih. Edward mulai melihat sisi rentan Nenek Ratna, di balik citranya sebagai wanita pengusaha yang tangguh. Ia melihat seorang wanita tua yang kesepian, merindukan kehangatan keluarga yang sejati, dan merasa terasing di rumahnya sendiri. Nenek Ratna, pada gilirannya, menyaksikan beban berat yang dipikul Edward, rasa bersalah yang terus menghantuinya atas laras, dan usahanya yang gigih untuk tetap bertanggung jawab terhadapnya dan perusahaan meskipun hatinya terluka dan kehidupannya terasa hampa. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama dalam diam, terkadang duduk berdampingan di taman yang dulu menjadi saksi bisu kesedihan mereka, atau menonton acara televisi di ruang keluarga yang luas, berbagi keheningan yang kini terasa lebih nyaman daripada percakapan formal. Edward bahkan mulai menawarkan bantuannya dalam beberapa urusan perusahaan, memberikan perspektif segar dari sudut pandangnya sebagai seorang arsitek, yang ternyata cukup membantu dalam beberapa proyek pengembangan properti. Namun, bayangan Bagas Suryo Atmojo terus menjadi ancaman yang mengintai. Pria itu semakin sering menghubungi Nenek Ratna. Suaranya penuh kepalsuan dan saran-saran yang ia berikan seringkali terasa mencurigakan, lebih mengarah pada upaya untuk mengendalikan kebijakan perusahaan daripada benar-benar menjaga kepentingan keluarga Suryo Atmojo. Edward merasakan instingnya berteriak, memperingatkannya bahwa Bagas memiliki agenda tersembunyi yang bisa membahayakan mereka. Suatu sore, saat Bagas datang berkunjung dengan senyum licik di wajahnya, Edward tidak bisa lagi menahan diri untuk tidak terlibat dalam percakapan mereka. Bagas dengan nada meremehkan menyarankan beberapa perubahan dalam struktur manajemen perusahaan, dengan alasan efisiensi dan modernisasi. Namun Edward melihat jelas bahwa perubahan itu akan melemahkan posisi Nenek Ratna, dan membuka celah bagi Bagas untuk mengambil alih kekuasaan. Saya rasa kita perlu mempertimbangkan kembali saran Tuan Bagas, Edward, kata Nenek Ratna setelah Bagas pergi dengan janji akan kembali lagi. Raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Nek, saya tidak percaya pada pria itu, jawab Edward tegas, matanya menatap lurus pada Nenek Ratna. Saya merasakan ada yang tidak beres dengannya. Kita harus sangat berhati-hati dengan setiap langkah yang kita ambil. Nenek Ratna menghela napas panjang, kerutan di dahinya semakin dalam. Nenek juga merasakan hal yang sama, Edward. Ada aura licik di sekitarnya. Tapi kita terikat oleh wasiat itu, dan keluarga Suryo Atmojo memiliki hak untuk mengawasi jalannya perusahaan. Mungkin ada cara untuk mencari tahu apa sebenarnya yang dia inginkan. Nek, kata Edward dengan nada berpikir keras. Kita tidak bisa terus membiarkan dia ikut campur, dan berpotensi menghancurkan semua yang telah kakek bangun. Sejak saat itu, Edward dan Nenek Ratna diam-diam memulai sebuah misi rahasia untuk mengumpulkan informasi tentang Bagas Suryo Atmojo. Edward menggunakan jaringan profesionalnya di dunia bisnis, menghubungi teman-teman dan kolega yang mungkin memiliki informasi tentang reputasi dan rekam jejak Bagas. Ia mencari tahu tentang proyek-proyeknya sebelumnya, gaya kepemimpinannya,
Dan apakah ada desas-desus tentang praktik bisnisnya yang tidak etis? Sementara itu, Nenek Ratna meminta bantuan Bapak Wijaya, satu-satunya orang yang benar-benar ia percayai. Bapak Wijaya, dengan kehati-hatian dan kebijaksanaannya, mulai menyelidiki lebih dalam tentang latar belakang keluarga Suryo Atmojo, mencari tahu tentang hubungan mereka dengan mendiang kakek Ratna, dan apakah ada motif tersembunyi di balik penunjukan Bagas sebagai perwakilan. Mereka melakukan semua ini secara diam-diam, tanpa sepengetahuan anggota keluarga yang lain, terutama Rio yang masih menyimpan prasangka buruk terhadap Edward, dan bisa saja salah mengartikan tindakan mereka. Edward dan Nenek Ratna merasa bahwa mereka harus bekerja sama secara rahasia untuk melindungi perusahaan dan diri mereka sendiri dari potensi ancaman yang mereka rasakan dari Bagas. Kepercayaan mulai tumbuh di antara mereka, sebuah ikatan yang terbentuk bukan karena cinta pernikahan, tetapi karena tujuan bersama untuk melindungi apa yang menjadi hak mereka. Di tengah kesibukan mereka mengumpulkan informasi tentang Bagas, Edward tidak pernah benar-benar melupakan Laras. Meskipun tidak ada kabar darinya, ia sesekali melihat akun media sosial Laras melalui akun seorang teman, hanya untuk memastikan bahwa wanita yang dicintainya itu baik-baik saja. Ia melihat foto-foto Laras yang tampak ceria, namun Edward bisa menangkap kesedihan yang tersembunyi di balik senyumnya. Rasa bersalah karena telah menyakiti Laras dan rasa kehilangan karena telah kehilangan cintanya terus menghantuinya, menjadi bayangan kelam di balik topeng pernikahan palsunya. Meskipun pernikahan mereka tidak didasari oleh cinta, Edward dan Nenek Ratna mulai menemukan kekuatan dalam kebersamaan saat menghadapi ancaman dari luar. Mereka menjadi sekutu dalam diam, berbagi kekhawatiran melalui tatapan dan isyarat, dan bekerja sama untuk melindungi warisan keluarga dan masa depan perusahaan. Hubungan mereka perlahan bertransformasi dari sekadar formalitas pernikahan yang dipaksakan menjadi sebuah kemitraan yang didasari oleh rasa saling menghormati, kepercayaan yang tumbuh perlahan, dan tujuan bersama untuk mengungkap kebenaran di balik tirai wasiat dan ambisi tersembunyi. Dengan hati-hati dan diam-diam, Edward dan Bapak Wijaya bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang Bagas Suryo Atmojo. Edward menggunakan koneksi lamanya di dunia bisnis, bertanya kepada rekan-rekan seprofesi dan mantan kolega tentang reputasi dan sepak terjang Bagas. Bapak Wijaya, dengan keahliannya sebagai seorang pengacara, menelusuri catatan publik dan dokumen perusahaan yang pernah melibatkan Bagas. Awalnya, jejak Bagas tampak bersih dan profesional. Ia dikenal sebagai pengusaha muda yang cerdas dan sukses, dengan beberapa proyek properti yang berhasil. Namun, semakin dalam mereka mencari, semakin banyak pula kejanggalan yang mereka temukan. Beberapa mantan mitra bisnis Bagas memberikan testimoni anonim tentang praktik bisnisnya yang agresif dan terkadang tidak etis. Ada desas-desus tentang upaya pengambil alihan perusahaan secara paksa dan manipulasi laporan keuangan. Titik terang muncul ketika Bapak Wijaya menemukan catatan tentang sebuah perusahaan properti kecil yang pernah hampir bangkrut, dan kemudian diambil alih oleh perusahaan Bagas dengan harga yang sangat rendah. Setelah ditelusuri lebih lanjut, terungkap bahwa perusahaan tersebut memiliki aset yang cukup signifikan namun sengaja dibuat tampak merugi melalui serangkaian transaksi yang mencurigakan. Edward dan Bapak Wijaya semakin yakin bahwa Bagas memiliki motif tersembunyi dalam keterlibatannya dengan pernikahan Nenek Ratna. Mereka menduga bahwa Bagas tidak hanya ingin memastikan wasiat terpenuhi, tetapi juga berencana untuk memanfaatkan situasi rentan perusahaan Nenek Ratna untuk kepentingannya sendiri. Sementara itu, Edward juga mencoba mencari informasi tentang hubungan keluarga Suryo Atmojo dengan mendiang kakek Ratna.
Ia menemukan catatan lama yang menunjukkan bahwa ada persaingan bisnis yang cukup sengit di antara mereka di masa lalu. Mungkinkah Bagas memiliki dendam keluarga atau ingin meneruskan persaingan tersebut dengan cara yang licik? Edward dan Nenek Ratna semakin sering bertemu di ruang kerja pada malam hari, membahas temuan-temuan mereka. Nenek Ratna tampak semakin khawatir dan marah dengan potensi pengkhianatan ini. Kita tidak bisa membiarkan pria itu memanfaatkan kita, Edward, kata Nenek Ratna dengan nada tegas. Kita harus melakukan sesuatu. Kita perlu bukti yang kuat sebelum bertindak, Nek, jawab Edward. Bagas pasti sudah memperhitungkan semuanya dengan matang. Kita harus selangkah lebih maju darinya. Edward kemudian teringat akan percakapannya dengan Bagas tentang perjanjian pranikah. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan draft perjanjian itu. Bersama Bapak Wijaya, mereka mempelajari kembali dokumen tersebut dengan seksama. Mereka menemukan beberapa pasal yang ambigu dan berpotensi merugikan Nenek Ratna di masa depan, terutama terkait dengan hak atas aset perusahaan setelah pernikahan. Ini dia, Nek, kata Edward, menunjuk salah satu pasal dalam perjanjian. Pasal ini memungkinkan Bagas untuk memiliki kendali lebih besar atas aset perusahaan, jika terjadi sesuatu pada Nenek. Nenek Ratna terkejut. Ia tidak menyangka Bagas akan bertindak sejauh ini. Pria itu dia benar-benar licik. Dengan bukti-bukti yang semakin menguatkan kecurigaan mereka, Edward dan Nenek Ratna mulai menyusun rencana. Mereka tahu bahwa mereka harus bertindak hati-hati dan tidak terburu-buru. Bagas pasti mengawasi mereka, dan mereka tidak ingin rencana mereka terbongkar sebelum waktunya. Di tengah kesibukan mereka mengumpulkan bukti dan menyusun rencana, Edward secara tidak sengaja menemukan sebuah akun media sosial pribadi milik Laras yang selama ini tersembunyi. Di sana, ia melihat foto-foto Laras yang tampak bahagia bersama teman-temannya. Namun ada satu unggahan yang menarik perhatiannya. Sebuah foto pemandangan pantai dengan keterangan yang singkat namun menyayat hati. Mencari kedamaian di tempat yang jauh. Edward merasa hatinya mencelos. Ia merindukan Laras lebih dari sebelumnya dan berharap suatu hari nanti ia bisa menjelaskan semuanya. Namun, untuk saat ini, fokus Edward dan Nenek Ratna adalah mengungkap kebenaran tentang Bagas dan melindungi masa depan perusahaan serta diri mereka sendiri. Mereka tahu bahwa mereka harus bekerja sama sebagai tim, meskipun hubungan mereka berawal dari keterpaksaan. Kebersamaan dalam menghadapi ancaman eksternal telah menumbuhkan rasa saling percaya dan tekad untuk melawan. Dengan bukti-bukti yang mereka kumpulkan, Edward dan Nenek Ratna merasa memiliki sedikit keunggulan. Mereka tahu bahwa Bagas licik dan akan berusaha menyangkal semua tuduhan. Jadi mereka harus memiliki rencana yang matang untuk mengungkap kedotnya di depan semua orang, terutama keluarga Suryo Atmojo dan keluarga besar Nenek Ratna. Langkah pertama mereka adalah melibatkan Bapak Wijaya sepenuhnya dalam rencana ini. Sebagai pengacara keluarga, Bapak Wijaya memiliki wewenang dan kredibilitas untuk menyampaikan informasi yang sensitif. Mereka bertiga bertemu secara rahasia untuk menyusun strategi. Kita tidak bisa langsung menuduh tanpa bukti yang tak terbantahkan, kata Bapak Wijaya dengan nada serius. Bagas akan menggunakan segala cara untuk membela diri. Kita perlu menjebatnya. Edward mengusulkan untuk mengadakan pertemuan keluarga besar, dengan alasan membahas perkembangan perusahaan pasca pernikahan. Mereka akan mengundang perwakilan keluarga Suryo Atmojo, termasuk Bagas, serta semua anggota keluarga Nenek Ratna. Di pertemuan itu, mereka akan mengungkapkan temuan mereka secara terbuka. Kita perlu membuat Bagas merasa aman dan percaya diri, kata Edward. Kita akan bersikap biasa saja sampai saat yang tepat tiba.
Nenek Ratna setuju dengan rencana tersebut. Ia merasa inilah saatnya untuk mengambil kembali kendali atas hidupnya dan perusahaannya. Ia tidak akan membiarkan seorang pria licik seperti Bagas menghancurkan warisan suaminya dan memanfaatkan kebaikannya. Undangan untuk pertemuan keluarga segera disebar. Bagas, yang merasa pernikahannya dengan Nenek Ratna berjalan sesuai rencananya, menerima undangan tersebut dengan senang hati. Ia tidak menyadari bahwa Edward dan Nenek Ratna sedang mempersiapkan kejutan untuknya. Beberapa hari menjelang pertemuan, Edward dan Bapak Wijaya bekerja keras menyiapkan presentasi yang akan mereka sampaikan. Mereka mengumpulkan semua bukti yang mereka miliki, termasuk catatan transaksi mencurigakan perusahaan Bagas, testimoni dari mantan mitra bisnisnya, dan pasal-pasal ambigu dalam draft perjanjian pranikah. Saat hari pertemuan tiba, suasana di ruang keluarga besar Nenek Ratna terasa tegang namun terkendali. Semua anggota keluarga hadir, termasuk Rio yang tampak bingung dengan diadakannya pertemuan mendadak ini. Bagas datang dengan senyum percaya diri, didampingi oleh seorang pengacara yang ia bawa sebagai penasihat hukum keluarga Suryo Atmojo. Nenek Ratna membuka pertemuan dengan menyampaikan terima kasih atas dukungan keluarga terhadap pernikahannya dan Edward. Kemudian, ia menyerahkan pembicaraan kepada Edward. Edward memulai presentasinya dengan membahas kondisi perusahaan pasca pernikahan, mencoba membangun suasana yang netral. Namun, perlahan ia mulai mengarah pada kejanggalan yang ia temukan terkait dengan keterlibatan keluarga Suryo Atmojo, khususnya Bagas. Seperti yang kita ketahui, wasiat mendiang kakek Suryo Atmojo menjadi dasar pernikahan ini, kata Edward, menatap Bagas dengan tatapan tajam. Namun, ada beberapa hal yang membuat saya merasa perlu untuk berbagi informasi yang saya temukan. Edward kemudian memaparkan bukti-bukti yang telah ia kumpulkan, dibantu oleh Bapak Wijaya yang menjelaskan dari sudut pandang hukum. Mereka menunjukkan catatan transaksi mencurigakan perusahaan Bagas, testimoni tentang praktik bisnisnya yang tidak etis, dan pasal-pasal ambigu dalam perjanjian pranikah yang akan menguntungkan Bagas secara tidak wajar. Awalnya, Bagas mencoba menyangkal semua tuduhan dengan senyum sinis dan argumen-argumen yang dibuat-buat. Namun, semakin banyak bukti yang terungkap, semakin pucat wajahnya dan semakin gelisah pengacara di sampingnya. Puncak dari presentasi mereka adalah ketika Bapak Wijaya mengungkapkan tentang persaingan bisnis sengit di masa lalu antara keluarga Suryo Atmojo dan mendiang suami Nenek Ratna. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa Bagas mungkin memiliki motif tersembunyi untuk membalas dendam atau mengambil alih bisnis keluarga Nenek Ratna. Suasana di ruangan itu menjadi sangat tegang. Keluarga Nenek Ratna tampak terkejut dan marah dengan apa yang mereka dengar. Perwakilan keluarga Suryo Atmojo yang hadir juga tampak bingung dan tidak percaya dengan tuduhan yang dilayangkan kepada Bagas. Ini semua fitnah, seru Bagas akhirnya, mencoba mempertahankan citranya. Edward dan Jonya Ratna hanya mencoba mencari alasan untuk membatalkan pernikahan ini. Namun, Edward telah mempersiapkan diri untuk serangan ini. Ia kemudian menunjukkan bukti digital berupa email dan pesan singkat antara Bagas dan beberapa orang kepercayaannya yang secara jelas menunjukkan rencananya untuk memanfaatkan pernikahan ini demi keuntungan pribadinya. Dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan, kedok Bagas akhirnya terbongkar. Keluarga Suryo Atmojo yang hadir tampak sangat marah dan malu dengan tindakan perwakilan mereka. Mereka berjanji akan melakukan investigasi internal dan mengambil tindakan tegas terhadap Bagas jika terbukti bersalah. Nenek Ratna menatap Bagas dengan tatapan kecewa dan marah. Saya tidak menyangka kamu akan berbuat sejauh ini.
Kamu telah memanfaatkan kebaikan keluarga kami dan mencoba menghancurkan warisan suami saya." Bagas tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya bisa menundukkan kepala, menyadari bahwa permainannya telah berakhir. Setelah kedok Bagas terbongkar di hadapan keluarga besar, suasana di rumah Nenek Ratna berubah drastis. Kemarahan dan kekecewaan mendominasi, terutama dari pihak keluarga Suryo Atmojo yang merasa malu dan marah atas tindakan Bagas. Mereka segera menarik kembali semua dukungan mereka terhadap Bagas dan berjanji akan menanggung semua kerugian yang diakibatkan oleh ulahnya. Pernikahan antara Edward dan Nenek Ratna, yang awalnya didasari oleh wasiat dan kini diperumit oleh intrik Bagas, menjadi sorotan utama. Keluarga Suryo Atmojo merasa bersalah atas tindakan perwakilan mereka, menyatakan bahwa mereka tidak lagi menuntut pemenuhan klausul pernikahan dalam wasiat. Mereka menyadari bahwa pernikahan yang dipaksakan dan didasari oleh kebohongan tidak akan membawa kebaikan bagi siapapun. Nenek Ratna, yang merasa lega namun juga terluka oleh pengkhianatan Bagas, akhirnya berbicara dari hati ke hati dengan Edward. "Edward, Nak," katanya dengan suara lembut namun tegas, "kamu telah melakukan lebih dari yang bisa Nenek harapkan. Kamu telah melindungi Nenek dan warisan suami Nenek dari orang yang berniat jahat. Nenek tidak bisa lagi membiarkanmu terikat dalam pernikahan yang tidak kamu inginkan ini." Edward menatap Nenek Ratna dengan rasa haru. Ia melihat ketulusan dan kelegaan di mata wanita itu. "Nek, saya melakukan apa yang benar. Saya tidak pernah menginginkan pernikahan ini, dan saya tahu Nenek juga tidak." Dengan dukungan penuh dari keluarga, Nenek Ratna dan Edward memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka secara baik-baik. Proses perceraian berjalan lancar tanpa adanya tuntutan atau perselisihan. Meskipun tidak ada cinta romantis di antara mereka, rasa saling menghormati dan persahabatan telah tumbuh selama masa sulit ini. Setelah resmi bercerai, Edward merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Ia bebas, namun kebebasan itu terasa pahit karena ia masih merindukan Laras. Ia mencoba menghubungi Laras lagi, kali ini dengan harapan yang lebih besar. Ia mengirim pesan panjang yang menjelaskan semua yang terjadi, tentang wasiat, pernikahan yang terpaksa, dan intrik Bagas yang akhirnya terbongkar. Ia mengungkapkan betapa ia menyesal telah menyakitinya, dan betapa ia masih mencintainya. Beberapa hari kemudian, Edward menerima balasan dari Laras. Pesan itu singkat namun penuh emosi. Laras mengatakan bahwa ia membutuhkan waktu untuk mencerna semua yang terjadi. Ia terluka dan kecewa, namun ia menghargai kejujuran Edward. Ia bersedia bertemu, namun ia tidak bisa menjanjikan apapun tentang masa depan hubungan mereka. Edward merasa secercah harapan kembali menyala di hatinya. Ia tahu ia harus berjuang untuk mendapatkan kembali kepercayaan Laras. Sementara itu, Nenek Ratna mulai menata kembali hidupnya. Ia mengambil alih kendali penuh atas perusahaannya, dan dengan bantuan Edward, mulai melakukan restrukturisasi, dan memulihkan kembali kepercayaan para investor. Ia juga mulai membangun kembali hubungannya dengan anggota keluarga yang sempat renggang akibat pernikahan yang dipaksakan ini. Bagas Suryo Atmojo harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Keluarga Suryo Atmojo mencabut semua haknya dan melaporkannya ke pihak berwajib atas dugaan penipuan dan percobaan penggelapan. Reputasinya di dunia bisnis hancur, dan ia harus menghadapi proses hukum yang panjang. Meskipun badai telah berlalu, Edward dan Nenek Ratna masih merasakan bekasnya. Edward masih merindukan Laras dan berusaha untuk mendapatkan maafnya. Nenek Ratna masih berjuang untuk memulihkan perusahaannya dan kepercayaan keluarganya. Namun, di tengah semua itu,
Tumbuh rasa saling menghargai dan persahabatan yang tidak terduga di antara mereka. Mereka berdua telah melewati masa sulit bersama dan keluar sebagai individu yang lebih kuat dan bijaksana. Beberapa minggu setelah perceraiannya dengan Nenek Ratna, Edward akhirnya bertemu dengan Laras. Pertemuan itu terjadi di kafe senja, tempat yang menyimpan banyak kenangan indah bagi mereka berdua, namun kini terasa canggung dan penuh keraguan. Laras datang dengan wajah yang tampak lebih tirus dan mata yang menyimpan kesedihan. Suasana di antara mereka terasa kaku, dipenuhi oleh kata-kata yang tidak terucap dan luka yang belum sepenuhnya mengering. Edward memulai percakapan dengan hati-hati, mengulang kembali penyesalannya, dan menjelaskan sekali lagi semua yang terjadi. Ia tidak menyalahkan Laras atas reaksinya, dan mengakui bahwa ia telah membuat kesalahan besar. Ia menceritakan tentang tekanan yang ia rasakan, tentang rasa baktinya kepada Nenek Ratna, dan tentang intrik Bagas yang baru terungkap. Laras mendengarkan dengan seksama, sesekali menghela napas panjang atau mengalihkan pandangannya. Ia tidak menyela, namun ekspresinya menunjukkan bahwa ia masih terluka dan sulit untuk mempercayai semua yang telah terjadi. "Aku mengerti semua yang kamu katakan, Mas," kata Laras akhirnya dengan suara pelan. "Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa kamu menikah dengan wanita lain. Itu bukan sesuatu yang mudah untuk aku terima." Edward menunduk, merasakan kembali rasa bersalah yang menghimpitnya. "Aku tahu, sayang. Aku tidak mengharapkan kamu langsung memaafkanku. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Pernikahan itu hanya formalitas, cara untuk menyelamatkan nenek dan perusahaannya dari kehancuran." "Tapi kenapa harus menikah, Mas?" tanya Laras dengan nada lirih. "Kenapa tidak ada cara lain? Aku merasa kamu tidak cukup berjuang untuk kita." "Aku sudah mencoba semua cara, Laras. Percayalah." Tapi wasiat itu sangat mengikat, dan Bagas dia membuat semuanya semakin rumit. Aku merasa terpojok dan tidak punya pilihan lain saat itu. Mereka berdua terdiam sejenak, larut dalam pikiran masing-masing. Edward bisa merasakan jarak yang tercipta di antara mereka, sebuah jurang yang disebabkan oleh keputusannya. "Aku membutuhkan waktu, Mas," kata Laras akhirnya. "Aku tidak tahu apakah aku bisa melupakan semua ini dan kembali seperti dulu lagi. Hatiku masih sakit." Edward mengangguk mengerti. "Aku akan menunggu, Laras. Berapapun lamanya. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan kembali kepercayaanmu." Setelah pertemuan itu, tidak ada kepastian tentang masa depan hubungan mereka. Namun, Edward merasa lega karena Laras bersedia mendengarkannya. Ia tahu ia harus bersabar dan membuktikan ketulusannya melalui tindakan. Edward mulai menjalani hari-harinya dengan harapan baru. Ia fokus pada pekerjaannya sambil terus berusaha menghubungi Laras secara berkala, mengirim pesan singkat atau email yang berisi perhatian dan kerinduannya. Ia tidak memaksanya untuk segera memberikan jawaban, namun ia menunjukkan bahwa ia tidak akan menyerah. Sementara itu, hubungan Edward dengan Nenek Ratna semakin dekat. Mereka menjadi teman dan saling mendukung dalam menghadapi tantangan masing-masing. Edward sering mengunjungi Nenek Ratna, membantu mengawasi perkembangan perusahaan dan sekadar menemaninya. Mereka berdua belajar dari pengalaman pahit ini dan menjadi lebih bijaksana. Laras akhirnya bersedia bertemu Edward lagi beberapa minggu kemudian. Pertemuan kedua itu terasa sedikit lebih cair, meskipun masih ada kecanggungan di antara mereka. Mereka berbicara lebih terbuka tentang perasaan masing-masing, tentang luka yang dirasakan Laras dan penyesalan Edward. Edward tidak menjanjikan bulan dan bintang. Ia hanya berjanji akan selalu ada untuk Laras,
akan berusaha menjadi pria yang lebih baik, dan akan menghargai setiap kesempatan yang mungkin diberikan kepadanya. Perlahan, setahap demi setahap, Laras mulai melihat ketulusan Edward. Ia melihat penyesalan yang nyata di matanya dan kesungguhannya untuk memperbaiki kesalahan. Luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh, namun ia mulai membuka hatinya kembali untuk kemungkinan kedua. Waktu terus berjalan, membawa bersamanya proses penyembuhan yang perlahan namun pasti. Edward tidak pernah berhenti berusaha untuk mendapatkan kembali hati Laras. Ia melakukannya bukan dengan kata-kata manis semata, tetapi melalui tindakan nyata yang menunjukkan penyesalan dan kesungguhannya. Ia selalu ada untuk Laras ketika wanita itu membutuhkannya, menjadi pendengar yang baik, dan menghormati ruang serta waktu yang Laras perlukan untuk memproses semua yang telah terjadi. Laras, meskipun masih menyimpan bekas luka, perlahan mulai melihat perubahan dalam diri Edward. Ia melihat ketulusan dalam setiap usahanya, kesabarannya yang tak berujung, dan kerinduannya yang mendalam. Pertemuan-pertemuan mereka menjadi lebih sering dan lebih hangat. Mereka mulai berbagi cerita dan tawa seperti dulu, meskipun bayangan pernikahan Edward dengan Nenek Ratna sesekali masih menghantui percakapan mereka. Edward tidak pernah menghindari topik sensitif itu. Ia selalu menjawab pertanyaan Laras dengan jujur dan terbuka, mengakui kesalahannya dan menjelaskan situasinya tanpa mencari pembenaran. Kejujuran Edward dan kesediaannya untuk bertanggung jawab atas tindakannya perlahan mulai meluluhkan pertahanan Laras. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama lagi, melakukan hal-hal yang dulu mereka sukai. Berjalan-jalan di taman, menikmati kopi di kafe senja, menonton film di bioskop. Setiap momen kecil itu terasa berharga bagi Edward, seperti merajut kembali benang-benang cinta yang sempat terputus. Nenek Ratna juga memberikan dukungan penuh pada Edward. Ia sering bertanya tentang Laras dan memberikan nasihat bijak tentang pentingnya kesabaran dan ketulusan dalam sebuah hubungan. Ia merasa bahagia melihat Edward kembali memiliki harapan untuk meraih kebahagiaannya. Suatu malam, saat mereka sedang menikmati makan malam romantis di sebuah restoran dengan pemandangan kota yang indah, Laras meraih tangan Edward. Tatapannya lembut dan penuh kasih sayang. "Mas," katanya dengan suara pelan, "aku rasa, aku mulai bisa memaafkanmu sepenuhnya." Air mata haru menggenang di mata Edward. Ia menggenggam tangan Laras erat. "Terima kasih, sayang. Terima kasih karena kamu memberiku kesempatan kedua." "Ini tidak akan mudah, Mas," lanjut Laras. "Kepercayaan itu seperti kaca, sekali pecah akan sulit untuk kembali utuh. Tapi aku bersedia mencoba. Aku masih mencintaimu, Edward." Malam itu menjadi awal babak baru dalam hubungan mereka. Mereka berdua tahu bahwa jalan di depan tidak akan selalu mulus, namun mereka berjanji untuk saling mendukung, saling percaya, dan belajar dari kesalahan masa lalu. Cinta mereka, yang sempat teruji oleh keadaan yang sulit, kini memiliki fondasi yang lebih kuat dan lebih dewasa. Edward kembali bersemangat menjalani hidupnya. Ia tidak hanya fokus pada hubungannya dengan Laras, tetapi juga semakin sukses dalam karirnya sebagai arsitek. Ia belajar menghargai setiap momen dan tidak lagi menganggap kebahagiaan sebagai sesuatu yang. Hubungan Edward dengan Nenek Ratna juga semakin erat. Mereka menjadi sahabat sejati, saling berbagi suka dan duka. Edward sering mengunjungi Nenek Ratna, dan mereka berdua mengenang masa-masa sulit yang telah mereka lewati dengan rasa syukur, karena telah menemukan jalan keluar dan kedamaian. Perlahan, luka di hati Laras mulai sembuh. Ia belajar untuk mempercayai Edward lagi, melihat kesungguhannya dan perubahan positif dalam dirinya. Cinta mereka bersemi kembali,
lebih kuat dan lebih dalam dari sebelumnya. Mereka mulai merencanakan masa depan bersama, membangun kembali impian-impian yang sempat tertunda. Waktu bagaikan sungai yang terus mengalir, membawa bersamanya pelajaran hidup dan menyembuhkan luka-luka masa lalu. Beberapa tahun setelah badai pernikahan paksa dan intrik Bagas mereda, kehidupan Edward dan Laras menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang telah lama mereka dambakan. Mereka mengikat janji suci pernikahan dalam sebuah upacara hikmat yang dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat. Sebuah perayaan cinta yang tulus dan sederhana, jauh dari kemewahan pernikahan yang pernah direncanakan namun urung terjadi. Di barisan depan, duduklah Nenek Ratna, matanya berkaca-kaca menyaksikan Edward akhirnya menemukan kebahagiaan sejatinya. Senyum tulus menghiasi wajahnya yang penuh kerutan. Kehidupan pernikahan Edward dan Laras dipenuhi dengan kehangatan dan kebersamaan yang mendalam. Mereka membangun sebuah rumah yang nyaman dan penuh cinta. Di setiap sudutnya terpancar tawa dan kebahagiaan sederhana. Karir Edward sebagai arsitek semakin bersinar. Karyanya diakui dan dihargai. Laras pun mengembangkan bakat seninya, membuka galeri kecil yang sukses menampilkan lukisan-lukisannya yang penuh warna dan emosi. Mereka menjadi sumber inspirasi dan dukungan tak ternilai bagi satu sama lain. Tumbuh bersama dalam setiap langkah kehidupan. Ikatan batin antara Edward dan Nenek Ratna tetap kuat dan tulus. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, bukan lagi sebagai mantan menantu dan mertua, melainkan sebagai dua sahabat yang saling menghargai dan menyayangi. Edward sering mengunjungi Nenek Ratna di rumah besar itu, membantu dalam berbagai hal dan sekadar menemaninya menikmati sore hari di taman. Nenek Ratna melihat Edward bukan hanya sebagai orang yang pernah terikat dengannya dalam pernikahan yang dipaksakan, tetapi sebagai seorang putra yang tidak pernah ia miliki. Seseorang yang selalu ada untuknya. Ia merasa bangga melihat Edward meraih kebahagiaannya, dan bersyukur karena persahabatan mereka tetap utuh, bahkan semakin mendalam seiring berjalannya waktu. Di sisi lain, Bagas Suryoatmojo harus menanggung konsekuensi pahit dari ambisi dan kelicikannya. Proses hukum yang panjang dan melelahkan akhirnya membawanya pada vonis bersalah atas percobaan penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen. Reputasinya di dunia bisnis hancur berkeping-keping, dan ia harus membayar mahal atas kesalahannya, terasing dari keluarga dan lingkungan sosialnya. Suatu sore yang tenang, di bawah naungan senja yang melukis langit Jakarta dengan warna-warna hangat, Edward dan Laras mengunjungi Nenek Ratna di beranda kenangan, tempat yang menjadi saksi bisu berbagai peristiwa penting dalam hidup mereka. Mereka duduk bertiga, menikmati keindahan senja sambil berbagi cerita tentang kehidupan mereka yang kini penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. "Nek," kata Edward dengan nada penuh rasa terima kasih sambil menggenggam tangan Nenek Ratna yang terasa hangat. "Kami tidak akan pernah bisa membalas semua kebaikan dan pengorbanan Nenek. Tanpa Nenek, mungkin hidup kami tidak akan pernah bisa seperti sekarang ini." Nenek Ratna tersenyum lembut, pancaran kebahagiaan terpancar dari matanya yang mulai keriput. "Edward, Laras, kebahagiaan kalian adalah kebahagiaan Nenek juga. Kalian berdua berhak mendapatkan cinta sejati dan kehidupan yang kalian impikan. Nenek hanya senang bisa menjadi bagian dari perjalanan hidup kalian." Laras menyandarkan kepalanya di bahu Nenek Ratna dengan penuh kasih sayang. "Nenek adalah keluarga bagi kami. Kami menyayangi Nenek lebih dari yang bisa kami ungkapkan dengan kata-kata." Nenek Ratna menatap mereka berdua dengan mata berkaca-kaca, merasakan kehangatan cinta yang tulus mengalir di antara mereka. "Nenek juga menyayangi kalian berdua. Kalian adalah warisan cinta yang sesungguhnya dalam hidup Nenek. Bukan harta atau tahta,
tapi kasih sayang dan kebersamaan yang tulus. Saat senja semakin larut, mewarnai langit dengan gradasi warna jingga, ungu, dan merah jambu, Edward dan Laras berpamitan kepada Nenek Ratna. Mereka meninggalkan wanita tua itu duduk seorang diri di beranda. Senyum bahagia terukir di wajahnya saat ia mengenang semua peristiwa yang telah mereka lalui bersama. Meskipun jalan yang mereka tempuh penuh dengan liku, air mata, dan pengorbanan, pada akhirnya mereka semua menemukan kedamaian dan kebahagiaan mereka masing-masing. Cinta dan persahabatan telah menjadi kompas yang menuntun mereka melewati masa-masa sulit, dan warisan hati itu akan terus mereka jaga dan hargai selamanya, di bawah naungan senja bahagia yang menyelimuti kehidupan mereka.